Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator akan membacakan susunan acara diseminasi PTK pada hari ini. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari kepala sekolah. Acara yang ketiga, pemaparan PTK. Acara yang keempat, tanya jawab. Acara yang kelima, penutup. Untuk menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, maka pada hari ini, acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah. Untuk itu tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bu Nurul telah melaksanakan dan menyelesaikan PTK-nya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Membilang Melalui Permainan Piring Ajaib Kelompok A di TK Pertiwi 2 Sawahan. Semoga PTK ini dapat menjadikan pembelajaran lebih baik dan bermanfaat bagi lembaga TK Pertiwi 2 Sawahan dan khususnya Bu Nurul sendiri. Untuk itu, kedepannya agar baik lembaga di TK Pertiwi 2 Sawahan maupun Bu Nurul sendiri lebih maju dan lebih meningkat prestasinya di masa mendatang. Dari saya cukup itu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Demikian sambutan dari kepala sekolah. Menginjak acara yang ketiga yaitu pemaparan PTK kepada Ibu Nurul Novitasari selaku peneliti dalam PTK ini. Waktu dan tempat silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta rahmatnya yang mana dapat mengumpulkan kita pada hari ini di ruang Zoom meeting untuk menghadiri kegiatan diseminasi saya untuk menyampaikan hasil ringkasan PTK yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk dapat masuk ke ruang Zoom ini. Baik ibu-ibu yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan di TK Pertiwi 2 Sawahan antara bulan November hingga antara bulan Oktober hingga bulan November, yang mana saya mengambil judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Membilang Melalui Permainan Piring Ajaib Kelompok A TK Pertiwi 2 Sawahan. Latar belakang yang saya ambil adalah rendahnya minat anak didik ketika melaksanakan kegiatan membilang dengan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, identifikasi masalah yang saya ambil di sini adalah umumnya anak didik tidak ada motivasi untuk terlibat dalam proses pembelajaran membilang karena sulit. Yang kedua, tidak tertarik dengan proses pembelajaran yang salah. Kemudian untuk batasan masalah yang salah ambil, berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu diadakan pembatasan masalah agar penelitian yang saya buat lebih fokus dalam menggali dan menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal ini, dalam PTK saya, masalah dititik beratkan pada upaya meningkatkan kemampuan membilang untuk anak usia 4-5 tahun atau kelompok A
yaitu angka 1 sampai dengan 10. Perumusan masalah yang saya ambil berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah saya buat, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. Bagaimana upaya meningkatkan kemampuan membilang melalui permainan piring ajaib kelompok A di TK Pertiwi 2 Sawahan. Selanjutnya untuk tujuan penelitian adalah berdasarkan hasil rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut. Mengetahui upaya meningkatkan kemampuan membilang melalui permainan piring ajaib kelompok A di TK Pertiwi 2 Sawahan. Pelaksanaan siklus 1. Skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan pembelajaran atau menyusun RPPM. Kemudian, yang kedua, menyusun kegiatan main. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Keempat, menata tempat untuk kegiatan main. Kemudian yang kelima, membuat lembar pengamatan atau observasi. Di sini Bu, telah saya sajikan sudah dalam bentuk diagram, yaitu ketika di siklus 1 terdapat 1 anak belum berkembang, 2 anak mulai berkembang, dan 2 anak lagi berada pada berkembang sesuai harapan. Sementara untuk berkembang sangat baiknya belum ada. Setelah itu, saya melaksanakan siklus kedua, yaitu kelanjutan dari siklus pertama. Skenarionya kurang lebih hampir sama, yaitu 1. Merencanakan pembelajaran atau menyusun RPPM, kedua menyusun kegiatan main, ketiga menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, keempat menata tempat untuk kegiatan main, yang kelima membuat lembar pengamatan atau observasi. Setelah saya melakukan kegiatan siklus 2 Bu, ternyata ada peningkatan, yaitu yang dari siklus 1 di mana ada 1 anak belum berkembang, kemudian di siklus 2 ini anak-anak mengalami peningkatan, yaitu 1 anak berkembang sesuai harapan dan 4 anak lagi berkembang sangat baik. Jadi di sini saya mengambil 5 orang anak nih Bu, untuk kegiatan penelitian kelas saya karena memang masih dalam masa pandemi. Baik Ibu-Ibu sekalian, demikianlah pemaparan diseminasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan atau masih banyak yang perlu untuk dibenahi. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Lilis selaku moderator. Bu Lilis? Terima kasih pemaparan dari Ibu Nurul Novitasari. Untuk acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo yang akan bertanya saya persilahkan dan mohon memute speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna nggih. Saya Bu Erna mau bertanya pada Bu Nurul ya. Oke, Bu, monggo Bu. Monggo, Bu Erna. Apa mengambil masalah tentang membilang tidak yang lain? Monggo, dengan jawab Bunda. Oke Bu. Terima kasih kepada Ibu Erna yang telah mengajukan pertanyaan. Jadi begini Bu, memang saya mengambil judul ini dikarenakan terutama di kelompok A ya Bu, itu memang permasalahannya yaitu membilang. Jadi anak memang belum paham tentang konsep membilang itu seperti apa. Bahkan ada beberapa anak yang masih bingung untuk membedakan angka dari angka 1 sampai 10. Bahkan ada yang masih terbalik-balik antara angka 6, 9, kemudian urutan angka dari 6 ke 7, kadang-kadang anak tahu-tahu sudah ke angka 8 seperti itu. Nah, apalagi membilang dengan benda, Bu. Di sini yang saya gunakan adalah untuk siklus satunya nanti adalah benda bumbu dapur, yang kemudian yang untuk siklus kedua adalah benda-benda yang ada di sekitar lingkungan anak. Dari situlah saya mengambil
judul ini, Bu. Jadi saya ingin meneliti tentang bagaimana meningkatkan upaya kemampuan anak dalam membilang, dikarenakan yaitu tadi memang kasusnya terutama di kelompok adalah anak memang belum benar-benar paham konsep angka dan hitungan. Tapi setelah saya melaksanakan ini, alhamdulillah terjadi peningkatan yang tadinya anak itu tidak bisa atau belum bisa membedakan antara angka, urutan angka, mereka saat ini sudah, alhamdulillah sudah bisa. Kemudian untuk membilang benda pun juga sudah teratur. Seperti itu, Bu Erna. Ya Bunda Nurul, makasih Bunda jawabannya. Nggih Terima Bunda. kasih, Bu Erna. Ya, monggo selanjutnya ada lagi pertanyaan mungkin? Nggih, Bu, saya mau tanya. Oke, Bu, monggo, Bu. Dengan Bu Ya, Siti. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. benar. Mau bertanya, Bu Nurul. Nggih, Bu. Itu di tindakan kan ada 2 siklus. Nggih. Kemudian perbedaannya di tindakan siklus 1 dan siklus 2 itu apa, Bu? Terima kasih. Oke, Bu. Baik, Bu Siti, untuk perbedaan siklus yang saya lakukan pada siklus 1, saya untuk medianya, untuk alat dan bahan saya adalah yang utama adalah piring, Bu. Jadi di piring itu nanti akan saya beri angka. Kemudian yang siklus pertama itu nanti masih saya beri tanda, Bu, di piringnya itu. Contoh angka 1 nanti saya kasih titik 1. Jadi di situ anak tahu untuk ternyata ini saya harus mengambil benda itu 1. Kemudian di angka 2 ada titiknya 2. Oh, saya harus mengambil benda ini jumlahnya 2. Kemudian untuk yang siklus kedua, Bu, itu saya tingkatkan lagi kesulitannya, yaitu di piring angkanya sudah tidak saya beri tanda, kemudian saya tutup, Bu. Jadi saya acak. Kalau yang siklus pertama tadi masih diurutkan, Bu, dari angka 1, 2, 3 sampai 10 untuk urutan angkanya. Jadi anak masih bisa ini. Oh, di sini angka 1, bendanya dikasih 1, sebelahnya lagi angka 2, diberi benda berjumlah 2 seperti itu. Tapi kalau untuk di siklus kedua, piringnya saya tutup, kemudian saya acak. Anak memilih 1 piring, kemudian dibuka. Umpama anak mendapatkan angka 5, jadi dia harus mengambil bendanya sejumlah 5. Seperti itu, Bu. Jadi tingkatan kesulitannya kalau yang di siklus 1 masih saya beri tanda dan berurutan. Yang di siklus 2, angka ini sudah saya acak dan tidak saya beri tanda apapun, Bu. Jadi hanya angka saja. Seperti itu, Bu Siti. Oke, terima kasih penjelasannya, Bu Nurul. Oke. Nanti bisa saya praktekkan di lembaga saya. Monggo, Bu. Modelnya seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu Siti. Semoga berhasil ya, Bu. Amin. Ya, terima kasih Bu Siti. Ada lagi pertanyaan untuk Bu Nurul? Monggo, Bu. Ada lagi pertanyaan, Bu? Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam. Monggo, Bu. Bu Umi ya? Iya, Oh, Bu. Bun. Monggo, Bu. Nggih, Bu. Ini apa ya, berapa persen kenaikan dari siklus 1 ke siklus 2, Bun? Di sini nggih, Bu. Kenaikan, Nggih. Di sini, Bu, itu kenaikannya kurang lebih dari siklus 1 ya, Bu, yang hanya ada 2 anak yang di BSH, kemudian yang di siklus 2 ini ada peningkatan yang sangat signifikan, Bu. Di sini saya terjadi peningkatan kurang lebih 75 hingga 80%, Bu. Dari yang tadinya anak ini, sini Bu, di bagan saya ini, di diagram saya ini, yang tadinya ada 1 anak belum berkembang ya, Bu. Kemudian di siklus 2 ini sudah tidak ada, Bu. Langsung naik ke tingkat BSH. Kemudian yang tadinya anak itu masih di MB dan BSH, alhamdulillah dengan kegiatan yang saya buat, si anak ini langsung pada kriteria berkembang sangat baik. Jadi kurang lebihnya sekitar 75 hingga 80%, Bu, untuk ini peningkatan yang terjadi antara siklus 1 ke siklus 2. Seperti itu, Bu Umi.
Oh, iya, terima kasih. Berarti dengan kegiatan ini dapat meningkatkan ini ya, Bun, apa mengenal konsep bilangan pada anak. Ya, seperti itu Bu, kurang Bisa lebihnya. diimplementasikan di sekolah kami. Iya, heeh. Terima kasih. Sangat-sangat ini Bu Umi sangat berpengaruh sekali dan saya pun juga sudah membuktikan guys bahwasanya dengan kegiatan menghitung benda dan terutama medianya yang menarik memang sangat membantu kita sebagai guru untuk dapat menyampaikan materi lebih mudah dan lebih menyenangkan kepada anak. Seperti itu Bu Umi. Oh, iya, Bun. Ada lagi pertanyaan mungkin selain dari Bu Umi? Monggo Bu, masih adakah lagi pertanyaan? Oh iya, Bu Nurul, maaf tadi iya, Bu untuk Umi. itu alat dan bahan yang digunakan apa saja nggih? Untuk siklus berapa Bu? Siklus 1 dan 2 apakah sama atau Oh, berbeda? nggih Bu. Untuk kegiatan saya di siklus 1 Bu, saya untuk bahan utamanya atau untuk media utamanya adalah piring Bu, piring angka. Kemudian yang di siklus pertama saya menggunakan bumbu dapur. Kebetulan saya karena mengambil temanya adalah tema rumah dan subtemanya dapur. Jadi anak-anak menghitung bumbu dapur. Yang kedua, karena temanya rumah dan subtema rumah eksplorasiku, jadi saya menggunakan benda-benda yang ada lingkungan sekitar rumah Bu. Mungkin bisa menggunakan krayon, ya Bu. Krayon kan pasti anak-anak di rumah ada. Kemudian pensil warna, bisa menggunakan batu, daun, atau mainan yang anak punya di rumah. Jadi menggunakan bahannya yang mudah dan yang dekat dengan anak saja Bu, sehingga anak juga tertarik untuk ini sih mengikuti kegiatan yang saya buat. Seperti itu Bu Umi. Iya, Bun. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Nggih, Bu mau tanya sekali lagi nggih Bu Nurul. Nggih, monggo Bu Siti. Kalau misalnya yang media piringnya itu nggak ada, itu bisa nggak di alternatif pakai benda yang lainnya? Bisa nggak? Bisa sekali Bu. Umpama kalau tidak ada piring, bisa mungkin hanya dengan kertas atau mungkin dengan benda-benda lain, cangkir. Ya, cangkir bisa, kemudian kertas, atau mungkin juga bisa kita menggunakan karton, kertas lipat, dan sebagainya Bu. Kartu angka juga bisa sih Bu, cuman kebetulan karena saya mengambilnya judul adalah dengan permainan piring ajaib, jadi bahan utama saya menggunakan piring. Begitu Bu Siti. Kalau seumpama di lingkungan kita tidak ada piring juga bisa menggunakan ini ya Bu, kertas di print saja pun juga bisa, atau kertas ditulisi dengan spidol saja juga bisa, seperti itu Bu. Oh nggih Bu, terima kasih jawabannya. Oke, sami-sami Bu Siti. Ada lagi pertanyaan atau saran yang diberikan ke Bu Nurul untuk kemajuan? Mungkin ada saran yang bisa saya masukkan ke dalam penelitian saya ini Bu. Sepertinya sudah bagus penelitiannya Bu. Sudah perfect kok Bu. Oh, Itu deh, makasih medianya Bu sangat Siti. menarik. Nggih. Ya Bu Siti, terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nggih. Baiklah, mungkin bisa kita akhiri nggih, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya simpulkan dari sini bahwa penelitian yang dilakukan oleh Bu Nurul Novitasari sudah berhasil dilaksanakan di lembaganya. Mungkin kedepannya bunda-bunda yang lain bisa mempraktekkan di lembaga bunda masing-masing dengan langkah yang diambil seperti Bu Nurul menggunakan piring ajaib dalam pembelajaran mengenal angka. Nah, menginjak ke acara yang kelima, yaitu penutup. Acara pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Maka untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara hari ini saya tutup. Saya selaku moderator, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.